Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Infobuol bersama saya Dwieti Fahrini. Dan malam hari ini di sini kita akan ngobrol bersama Dr. Irma Suling, spesialis penyakit dalam. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya terima kasih, Dok, sudah bersedia hadir ini, menyempatkan di waktu sibuknya. Sudah habis praktek berarti dokter sudah menyempatkan gabung dengan kita malam hari ini. Jadi spesialis penyakit dalam, Dok, ya, itu kan banyak, sangat banyak ya, Dok, ya. Ya, kalau misalnya kita merujuk pada gelar atau titelnya. Nah, makanya untuk malam hari ini teman-teman semuanya kita akan menyusutkan pembahasannya kita itu ke fenomena yang lagi rame nih, Dok, yaitu penyakit degeneratif yang banyak zaman sekarang ya, banyak itu malah berada di usia muda. Nah, itu. Jadi penyakit degeneratif yang fenomenanya sekarang banyak dialami oleh orang-orang dengan usia lebih muda, di mana usia produktif ya. Nah, mereka mengalami fenomena inilah, penyakit degeneratif. Jadi sebelum kita lanjut, Dok, mungkin bisa secara garis besarnya atau sederhananya lah bagaimana kita memahami apa sih penyakit degeneratif itu, Dok? Ya, baik. Jadi penyakit degeneratif ini sebenarnya ini adalah istilah medis ya, istilah medis yang umum yang menggambarkan tentang penyakit-penyakit kronis, ya, penyakit kronis yang timbul akibat adanya penurunan baik itu fungsi sel, fungsi organ akibat dari penuaan, usia lanjut. Dan ini banyak mengintai usia-usia yang lanjut atau lanjut usia, orang tua gitu. Oke, itu secara degeneratif. Itu ya definisi dari degeneratif. Malah fenomenanya sekarang harusnya itu kan ada di usia lanjut. Tapi ternyata penyakit ini malah sekarang sudah ada di usia produktif. Ya harusnya organnya masih fit ya. Masih ini ya. Itu bagaimana, dokter, pandangannya soal fenomena ini? Emang sih kalau di dekade-dekade sebelumnya degeneratif ini kan banyaknya terjadi di usia lanjut ya. Namun sekarang ini trennya berubah ya, bergeser ke usia-usia yang muda, usia-usia yang masih produktif, yang early 30 gitu ya, 30 awal itu sudah banyak terjadi degeneratif. Meskipun sampai saat ini belum ada sih data valid yang menyebutkan berapa angka insidensinya, berapa prevalensinya, namun ada satu penelitian di tahun 2018 kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa 1 dari 10 usia muda itu menderita yang namanya penyakit degeneratif. Jadi bayangkan saja, misalnya ada 10 berkelompok, nah 1 di antara itu menderita yang degeneratif. Jadi memang itu ya saking maksudnya insidensinya makin kesini makin meningkat. Seperti itu. Itu penelitian yang 2018 ingat saya. Mungkin ada penelitian bahkan sudah kayaknya lebih parah lagi ya. Ada penelitian terbaru tapi saya belum sempat baca, mungkin lebih update lagi ya. Tinggi lagi angkanya. Seperti itu. Baik. Jadi kalau bicara soal penyakit kronis, kemudian terjadi di usia produktif, di usia muda. Berarti ini kalau menurut dokter lifestyle kah atau pola makan atau pola apa maksudnya perilaku yang seperti apa yang sangat mempengaruhi ini? Jadi degeneratif ini sendiri kan penyakit-penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu bisa meliputi penyakit terkait kardiovaskular, misalnya penyakit jantung atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Kemudian ada juga penyakit terkait gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau kita kenal dengan kencing manis ya. Kemudian sekarang juga ada yang lagi naik trennya ini malignansi atau keganasan. Itu juga lagi meningkat. Kalau yang ginjal itu, Dok? Itu ginjal juga termasuk, itu komplikasinya. Cuci darah kan lagi tren ya, makanya masih muda-muda cuci darah ya. Itu yang paling ramai. Tentunya ini menjadi suatu problem utama, kok bisa terjadi di usia muda. Nah, setelah diteliti ternyata memang ada beberapa faktor yang menunjang itu, yang memicu itu. Salah satu mungkin yang namanya faktor genetik. Faktor genetik itu atau faktor keturunan atau adanya riwayat penyakit tertentu di keluarga. Nah, jadi ya karena dia sudah punya gen penyakit itu, ya mau nggak mau di usia berapapun itu bisa kena. Misalnya pada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, itu yang tipe 1, mau dia usia 10 tahun, mau usia 20, dia pasti akan kena. Kalau sudah genetik. Nah, yang paling banyak itu adalah adanya
lifestyle yang buruk, memperparah. Nah, itu pola hidup yang tidak sehat, mulai dari pola makan yang tidak seimbang, ya, kurangnya aktivitas, kurangnya olahraga atau sekarang kan rebahan, mageran begitu ya. Rebahan paling asik daripada olahraga. Kemudian kebiasaan merokok gitu, kemudian minum alkohol, pola tidur yang terganggu, stres kronik, stres berkepanjangan, kemudian tidur yang kurang itu memicu mempercepat terjadinya ya. Gitu. Seperti itu. Ya, kemudian ya tadi itu mungkin adanya juga paparan zat radiasi, polusi udara yang berkepanjangan, dulu ya. Itu juga mempercepat munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Berarti kalau yang saya tangkap dari penjelasan dokter, kalau misalnya ada yang sudah genetik, sebenarnya dia bisa meminimalisir asal lifestyle-nya diperbaiki. Tapi kalau misalnya sudah ada genetik kemudian diperburuk sama lifestyle-nya juga, itu mempercepat ya. Dia akan bermanifestasi. Lebih mempercepat. Bahkan orang yang sama sekali tidak ada genetik untuk penyakit-penyakit kronis ini, tapi kalau diperburuk sama lifestyle-nya bisa berpeluang besar juga untuk dapat. Nah, kalau di Bual sendiri dok, ini sudah berapa tahun dok tugas di Bual? Ya, kurang lebih saya sebagai dokter umum dulu 3 tahun di Rumah Sakit Mokoyoli juga, kemudian saya pergi lanjut studi selama kurang lebih 5 tahun. Saya kembali lagi sebagai internis atau spesialis penyakit dalam itu sudah mau jalan hampir 3 tahun. 3 tahun sampai sekarang. Nah, kalau di Bual sendiri sudah ada kasus degenerasi usia muda ini enggak dok? Ya, kalau melihat sekilas banyak, tapi itu kan tidak terdata dengan baik ya. Tapi saya melihat ini trennya makin kesini makin naik. Di Bual ini ya, baru di Bual ya. Apalagi kami yang memang hari-harinya menangani itu. Karena di sini memang penyakit-penyakit kronik itu masih sepenuhnya ditangani oleh ahli dalam atau spesialis penyakit dalam, karena kita belum memiliki spesialis penyakit jantung. Jadi semua masih kami yang menangani. Itu kejadian tiba-tiba misalnya ada yang dengar serangan jantung itu pada usia muda, sering kami temukan di IGD, tiba-tiba datang sudah masih usia 30 mau menjelang 40 ya. Yang paling sering itu diabetes. Diabetes mellitus terjadi di usia 30 tuh tahun sekarang tuh angkanya sudah normal ya. Jadi kami dianggapnya saking banyaknya kasusnya. Dan ini ternyata diabetes mellitus itu pun tidak hanya pada yang memiliki faktor keturunan. Tapi ya yang lebih tidak karena tidak ada genetik sama sekali pun ini bisa muncul di usia-usia. Berarti paling banyak diabetes. Paling banyak diabetes yang kami temukan. Kemudian hipertensi usia muda. Paling muda usianya berapa dok yang dibuat sejauh ini yang dokter terima kasusnya? Kalau untuk penyakit diabetes mellitus itu ya itu kan ditangani oleh dokter anak, karena usia paling muda itu kan 10 kalau tahun. Mudanya sudah masih di kategori anak, langsung dialihkan ke dokter anak. Tapi kalau untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang dewasa itu, saya pernah dapat kasus itu usianya dia datang usia 32 tahun ya, sudah dengan gula yang tinggi. Nah, pada dasarnya itu ketika seseorang datang sudah dengan gejala diabetes mellitus, sudah dengan kadar gula yang tinggi, itu berarti 5 tahun sebelumnya dia sudah menderita itu. Seperti itu. Jadi perjalanannya itu sudah dari 5 tahun sebelumnya, kemudian dia datang. Jadi kalau usia 32 tahun kita mau hitung mundur ke belakang, berarti berapa? 27 ya? Iya, kurang 27 dia menderita, mulai menderita. Nanti sudah separah itu baru dia mau datang. Budaya kita di Bual seperti itu, nanti sudah parah baru cari dokter. Kalau ini mohon maaf ya, kalau memang sih fakta ya dok ya, kalau kayak masih ringan-ringan tiup air dulu, air obat dulu ya. Iya, seperti itu. Berarti paling muda 32 dan paling sering di Bual ini, baru di Bual ya. Diabetes paling ini ya. Tapi kalau ini kan yang paling ramai di sosial media itu cuci darah ya. Itu di Bual sudah ada enggak dok? Untuk fasilitasnya belum ada, tapi kalau pasiennya banyak, banyak. Jadi kalau cuci darah ini memang luas yang di usia degeneratif, yang di usia muda. Di usia muda. Kalau di usia muda kami temukan itu ada yang usia 24 tahun. Sudah cuci darah. Cuci darah. Indikasi untuk cuci darah. Jadi karena kami di sini belum bisa ya kita merujuk. Kami kami teliti faktor resikonya ya lebih ke
itu lifestyle, sering minum minuman yang manis, bukan air putih ya, manis ya. Kemudian apa namanya, kurang asupan air, kemudian itu tadi apa namanya, malas berolahraga, seperti itu. Dan kejadian ini juga sih, batu ginjal di daerah kita ini kan memang apa namanya, kondisi airnya ya yang katanya berkapur. Nah, itu menyebabkan batu ginjal yang lama-kelamaan itu bisa menyebabkan gangguan ginjal yang kronis itu kalau pada usia muda. Gitu. Itu ada juga di ada juga ya? Berarti ini bukan semata hanya tren di sosmed, ternyata sekelilingnya kita ini sudah sangat banyak. Kalau kita mau lebih aware terhadap diri kita sendiri, pasti akan lebih banyak ketahuan. Hanya saja kan kita merasa, oh saya kan masih usianya muda, tidak mungkin saya kena penyakitnya orang tua gitu. Ini masa saya masih umur begini sudah mau kena, itu padahal tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan karena tadi kita memang pola hidup saat ini ya berubah ya, sangat berubah. Mulai dari pola makan yang sangat-sangat tidak seimbang ya, baik dari kita itu kan makannya harus seimbang ya, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kitanya gorengan gitu. Kita harus makronutrisinya cukup, harus seimbang dengan mikronutriennya. Makronutrien itu dari apa ya? Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Sementara mikronutrien itu kita dapatnya dari vitamin, mineral, dari sayuran dan buah-buahan. Serat-seratnya. Kalau yang makronutrien ini kayak karbohidrat dapatnya dari karbo kan, nasi, gula, protein ya, ada protein hewani, protein nabati. Ya. Nah lemak ini yang lemak jenuh, goreng-gorengan, yang makin crispy itu makin enak. Iya, betul. Deep frying, makin banyak micinnya makin sedap. Makin dia crispy, makin deep frying itu makin enak. Iya, itu sumber lemak jenuh. Nah kita ini dominannya di makronutrien. Dominannya di gula, di karbo, di lemak. Nah, yang mikronya ini yang sedikit, sementara harusnya kita seimbang. Harusnya balance. Ya, balance. Mikro itu dari sayuran, dari buah-buahan. Itu kita yang bergeser kurang. Zaman sekarang yang berubah. Jadi lebih ke pola. Apalagi ya sekarang ini. Banyaknya jajanan yang gula-gula junk food. Nah, ini juga dok yang kayak banyak ya sedikit. Apa mungkin bisa dibilang mitos kah atau anggapan tentang penyakit degeneratif di usia muda ini? Ada yang beranggapan bahwa lebih banyak kebiasaan sering begadang itu lebih parah dibanding sekedar makan junk food. Menurut dokter bagaimana? Atau memang dua-duanya salah atau bagaimana? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Untuk begadang ya, berarti itu termasuk pola tidur yang terganggu atau durasi tidur kita yang kurang. Ini juga dampak jangka panjangnya sangat luas ya. Ketika kita itu durasi tidurnya tidak cukup atau kurang, itu berarti tubuh kita dalam kondisi stres. Dipacu. Kita istilahnya tidak istirahat, tapi tubuh kita itu stres berkepanjangan. Ketika kita stres, ada yang namanya hormon dilepaskan seperti hormon katekolamin, hormon kortisol, itu yang kemudian akan menyebabkan pembuluh darah kita jadi kaku, detak jantung kita jadi lebih cepat, yang mana itu akan menjadi faktor resiko untuk munculnya suatu penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Lebih ke situ ya, penyakit kronisnya nanti kalau keseringan. Kemudian kurang tidur ini juga berdampak pada stres oksidatif yang tinggi ya. Jadi radikal bebasnya itu meningkat ketika kita kurang tidur. Nah, ini lebih lagi mengarah ke munculnya penyakit malignansi atau keganasan. Baik itu keganasan yang hematologi atau yang darah ataupun keganasan yang sifatnya solid atau ganasan ini yang bagaimana dok maksudnya? Kanker. Kanker. Tumor cancer ya? Iya, itu. Jadi memang tidur yang cukup itu penting. Kita dibutuhkan 7 sampai 9 jam tidur malam. Dan tidur malam. Di garis bawah tidur malam. Tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Bahkan jadi, kita kan kebanyakan berpikir kayak kurang malam, nanti kita tambah tidur siang. Itu tidak. Salah ya? Salah.
Kenapa harus malam? Karena pada saat malam hari itu memang ada hormon-hormon tertentu yang dirilis, yang dilepaskan. Salah satunya adalah hormon melatonin, yang ketika kita tidur di antara jam 9 jam 10 dia akan dirilis, dia akan dilepaskan. Harusnya seperti itu. Ketika hormon itu dilepaskan, dia akan menciptakan kualitas tidur yang baik. Nah, ketika kita kualitas tidurnya baik, pasti kan kita nyenyak, jadi tubuh kita beristirahat, otak kita beristirahat, ya namanya tubuh kalau dipakai digunakan terus-terusan kan pasti juga akan aus kan. Betul kayak mesin ya. Jadi kita butuh tidur malam itu dianjurkan sebelum jam 11 malam. Sebelumnya 11 malam sudah harus tidur karena kita ingin mendapatkan durasi yang 7 sampai 9 jam itu. Karena sekarang lifestyle-nya orang-orang jam 9 nongkrong ya. Banyak kafe-kafe di mana-mana betul. Nah, sementara kalau kita tidurnya sudah di atas jam 10, jam 11, itu hormon itu sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Gitu. Kenapa kita dianjurkan tidurnya antara jam 9 sampai jam 11 itu? Karena kita mau itu. Di situ ya dia di situ titiknya mau melepas hormon itu. Jadi hormon ini yang dicari dilepaskan tidak akan bisa digantikan sama tidur siang. Tidak akan digantikan oleh tidur siang dan tidak bisa diperoleh ketika kita tidurnya di atas jam 11. Karena waktunya itu di antara 9 sampai 11 ini pelepasannya. Pelepasan itu ya, hormon kalau itu ya. Kita tidak dapat hormon itu, pasti kualitas tidur kita tidak baik. Gitu. Wah, sepenting itu ya. Berarti anggapan bahwa nantilah kita ganti tidur siang ternyata tidak bisa menggantikan sebaik kualitas tidur malam hari. Oke, tadi sempat dokter singgung juga soal penyakit jantung. Nah, ini ada beberapa yang saya baca terlintas di sosial media begitu, katanya berkaitan dengan gigi berlubang. Karena kasusnya itu saya lupa dokter siapa namanya. Kasusnya itu ada pasien datang berobat ke dokter, dirujuk ke dokter jantung. Kemudian dokternya bilang ini pernah punya gigi berlubang yang sampai sakit sekali. Tapi katanya sudah berbulan-bulan lalu karena tidak sakit lagi, jadi dia tidak berobat ke dokter gigi kayak gitu. Nah, itu bagaimana kaitannya secara itu bisa ke jantung? Dari sarafnya kah? Ya, jadi gigi berlubang itu kan biasanya disertai dengan infeksi ya. Iya, infeksi. Ada infeksi mikroorganisme, entah dia apa namanya. Tapi memang ada kaitannya. Ada kaitannya. Ketika infeksi di gigi itu tidak diobati dengan tepat, misalnya tidak diberikan antibiotik yang sesuai, nanti dia berkembang dan akan menyebar lewat pembuluh darah itu menuju ke aliran darah jantung. Nah, kemudian kuman yang tadi yang dibawa oleh aliran darah aliran darah itu kuman itu dibawa oleh aliran darah menuju ke jantung, kan pusatnya pemompaan kan di jantung. Jadi pasti dia akan menuju ke jantung. Nah, kemudian kuman yang tadi itu akan menginfeksi jantung. Terjadi yang namanya miokarditis. Miokarditis infektif. Itu jadi penyakit jantung atau peradangan pada otot-otot jantung yang disebabkan oleh infeksi. Salah satunya itu adalah infeksi yang dari gigi itu. Ya. Jadi walaupun misalnya infeksi nyeri, walaupun sudah sembuh itu tetap harus segera diobati. Iya. Biasanya kan orang kalau sudah tidak nyeri lagi, tidak apa-apa lah. Harus tetap jadi harus tetap kita periksakan ya, harus tetap kita periksakan apakah penyakit giginya ini membutuhkan ya antibiotik tadi atau tidak, begitu. Karena kalau dia harus antibiotik ya harus diberikan. Kalau enggak ini nyerinya hilang tapi kumannya belum tentu juga mati. Jadi berkembang jadi dia istilahnya terjadi yang namanya septikemia atau kuman itu menyebar lewat darah tadi. Bisa ke ginjal, bisa ke jantung. Berarti bukan hanya ke jantung. Tidak hanya ke jantung. Bisa ke ginjal juga. Kebocoran ginjal itu bisa disebabkan karena ada infeksi dulu, misalnya radang tenggorokan. Anak-anak sering batuk, pilek, demam. Biasanya 1-2 hari tidak diobati karena sudah hilang cuek saja. Ketika dia beranjak usia remaja awal, ada manifestasi muncul kencingnya berbusa lah, terus wajahnya kalau pagi bengkak tiba-tiba, tensinya tiba-tiba naik. Nah, ternyata terjadi kebocoran ginjal akibat infeksi dari
radang tenggorokan tadi ataupun infeksi dari gigi tadi. Wah, jadi memang semua keterkaitannya lagi-lagi dari lifestyle ya, dari pola hidup, pola makan kita semuanya ya. Nah, kalau balik lagi tentang tema kita itu tentang degeneratif yang di usia muda. Ini yang saya mau tanya dok, kalau misalnya pencegahannya kan, berarti kita bisa punya kesempatan untuk merubah pola hidup, merubah pola lifestyle-nya kita, pola makan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur dok, degeneratif sudah di usia muda, misalnya dia sudah terlanjur, berarti kayak misalnya diabetes, berarti dia harus menghindari yang manis-manis ya, yang memang turut memperparah. Tapi kalau misalnya dia sudah terlanjur didiagnosa untuk penyakit kronis ini, memang tidak bisa kembali lagi kah dok atau gimana? Ya, pada dasarnya penyakit kronik itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berarti sudah terjebak ya dok ya. Ketika kita dikatakan terdiagnosis penyakit degeneratif, baik itu diabetes mellitus, atau hipertensi ataupun penyakit jantung, itu berarti kita sudah menderita. Ya, tidak bisa normal lagi. Kita sudah melewati fase preventif. Fase pencegahan berarti kita tidak berhasil. Lewat. Ya, kita tidak berhasil pada fase preventif tadi. Akhirnya kita menderita itu. Nah, tapi harapannya ketika kita sudah menderita itu masih ada harapan. Apa harapannya? Kita mencegah jangan sampai penyakit itu progresivitasnya cepat. Perburukannya cepat, itu masih bisa kita cegah. Bisa mencegah lebih buruk. Bisa mencegah agar manifestasi atau gejala-gejala yang muncul itu lebih ringan. Atau juga bisa untuk mencegah agar komplikasi dari penyakit itu tidak cepat terjadi. Gitu. Namanya penyakit kronik itu pasti punya komplikasi. Ya, seperti diabetes mellitus itu paling sering berkomplikasi ke gagal ginjal. Gitu. Hipertensi itu paling sering berkomplikasi ke gagal ginjal. Dan juga penyakit jantung koroner. Hipertensi itu juga akan berkomplikasi ke stroke, perdarahan, itu bisa. Jadi pasti ada komplikasinya. Nah, ini masih bisa kita usahakan agar komplikasi ini tidak cepat datang. Tentunya ya apa yang langkah-langkahnya? Yang pertama yang pasti kalau kita sudah terdiagnosis ini, yang mau tidak mau ya harus konsultasi, harus menjalani pengobatan medis sesuai dengan keahliannya ya. Kemudian apakah masih perlu lifestyle yang sehat? Ya tentu, pasti. Ini tadi tujuannya tadi itu untuk supaya progresivitas penyakitnya tidak makin cepat, kemudian biar pengobatannya berfungsi dengan baik ya, maksudnya sukses pengobatannya. Agar tidak muncul komplikasi yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Jadi lifestyle tetap harus kita terapkan meskipun kita sudah terdiagnosis ya. Intinya kalau sudah terdiagnosis berarti sudah terjebak ya. Sudah terjebak, tapi jangan sampai kita juga melupa. Katakan ada berapa kan saya sudah kena penyakit, ya sudahlah terserah saya. Pasrah. Nah, boleh. Kita harus tetap masih perlu menerapkan pola hidup tadi yang sehat agar karena biasanya gini, penyakit kronik satu itu bisa memancing penyakit kronik yang lainnya. Itu yang masih bisa kita cegah. Tidak memperburuk lagi ya. Jadi kalau sudah didiagnosis, sudah melewati fase pencegahannya, preventifnya, dan sudah ada selamat Anda sudah berada di mode bertahan. Jadi sudah masuk mode bertahan ya. Jadi intinya masih bisa ada yang dicegah, yaitu tidak memperburuk komplikasinya ya. Oke, balik lagi ini kalau tadi soal pengobatan-pengobatannya dok. Nah, yang paling kalau menurut dokter, lifestyle yang paling turut sangat mempengaruhi selain tadi pola makan, pola tidurnya, ada kaitannya nggak sih dok kalau misalnya wacananya itu keterkaitannya dengan sering penggunaan gadget di zaman sekarang kan serba digital ya dok ya? Itu berarti masuk lifestyle juga ya? Lifestyle juga. Dari gadget ini tentunya dengan kita sering menggunakan gadget ya pastinya interaksi sosial akan berkurang, aktivitas juga akan berkurang. Berarti kayaknya lebih ke stres pikiran ya lebih dok ke stres pikiran karena kita istilahnya pikiran kita kemudian aktivitas yang tentunya jadi berkurang dengan gadget kan itu akan tentunya akan menimbulkan obesitas. Nah, obesitas ini adalah pintu masuk dari kemana-mana ini ya, obesitas ya, mau ke
diabetes bisa, mau ke jantung bisa, kayaknya mau kalau ke obesitas dari yang usia muda-muda juga banyak. Ada banyak, itu salah satu karena gadget ya. Kemudian yang saya pernah baca bahwa blue light sinar biru dari gadget itu, paparannya itu akan menyebabkan juga pola tidur kita terganggu. Pola tidur kita terganggu. Kemudian dia akan memicu ada suatu hormon yang namanya hormon leptin, itu bisa meningkat ketika kita kena sinar itu, yang mana hormon leptin itu bisa meningkatkan nafsu makan. Oh, jadi tidak mau tidur jadi cari makan, makanya kalau tengah malam kita sering lapar. Itu terjadilah obesitas ya. Sudah dia kurang gerak, sudah dia makannya berlebihan, terjadilah namanya obesitas ya, preobes, obesitas ya. Di situ kaitannya ya. Apalagi zaman sekarang kan dok, masuk juga ke sektor pola parenting. Anak-anak sekarang kan kalau tidak dikasih HP tidak tenang, senjata utama kayaknya. Senjata utamanya orang tua supaya anaknya anteng. Oke, jadi ini jadi cukup prihatin juga sih sebenarnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa lifestyle dari zaman dahulu, tidak usah zaman dahulu lah, 90 ke 2000-an, bahkan sekarang 2020 ini sekarang sangat berbeda ya dok ya, sehingga penyakitnya juga bervariasi. Oke. Baik, ini sebelum kita tutup dok, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pesan-pesan ke para generasi muda, bagaimana caranya agar tidak terjebak lah. Ini bukan tren yang harus diikuti sebenarnya ya, walaupun banyak dibahas-bahas di sosial media, bahkan ini sebenarnya dihindari ya. Dihindari deh. Silakan dok kalau ada yang disampaikan. Jadi ada mitos ya yang mengatakan bahwa degeneratif itu hanya terjadi pada usia tua. Tentu tidak, karena pada kenyataannya di lapangan degeneratif itu juga banyak terjadi pada usia muda saat ini. Mitos yang pertama. Mitos yang kedua, degeneratif itu tidak bisa dicegah. Pastinya bisa dicegah dengan tadi lifestyle yang sehat, dirubah. Jadi yang kata-kata dari saya terakhir bahwa menua itu pasti, ya. Penurunan fungsi organ kita juga itu pasti, dan tentunya penyakit degeneratif tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Jadi ya di usia-usia kita sekarang ini, masa muda ini adalah masa yang paling tepat untuk kita persiapkan diri agar kita bisa melewati masa tua dengan hidup yang lebih berkualitas. Kita bisa menyambut yang namanya successful aging, atau menua dengan sehat, bahagia. Dan sukses. Seperti itu. Jadi dari sekarang harus kita menerapkan pola hidup yang sehat tadi, ya, pola makan diperbaiki, aktivitas harus mulai rutin dilakukan, olahraga yang teratur, seminggu 3-4 kali harus rutin, bergerak saja, bergerak, aktivitas bergerak lah setiap hari 30 menit. Hindari merokok yang usia-usia muda, apalagi alkohol, itu dampaknya sangat-sangat buruk di jangka panjang. Seperti itu. Oke, baik. Karena biasanya kan banyak pola pikir sekarang kayak masih muda, masih muda, nantilah berhenti, nantilah kalau sudah umur begini. Padahal tidak ya, justru itu mempercepat semuanya. Oke, sekali terima kasih Dokter Irma sudah berbagi dengan kita. Ini salah satu informasi yang luar biasa, dan bahkan kita berharapnya ini bisa turut meminimalisir lah, terutama ya di daerah kita di Buol ya tentunya. Oke, jadi ini salah satu tren, lagi-lagi ditekankan, ini salah satu tren yang tidak usah diikuti, malah harusnya dihindari ya, degeneratif di usia muda. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih sudah hadir di Info Buol, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah nonton kita sampai akhir. Semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.